So, di video kali ini gue bakal bahas yang videonya Pemilas Los yang klarifikasi meninggalnya Mbak Fani. Di sini gue sebenarnya nggak pengen nge-reaction yang ini yang klarifikasinya, karena ada beberapa subscriber gue atau yang nonton video gue minta, "Bang, coba reaction yang klarifikasinya yang Mbak Fani meninggal." Oke, sekarang gue reaction kayak gimana videonya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya bersama teman dan juga Mbak Fani ingin mengklarifikasi apa yang terjadi sama Mbak Fani, yaitu kejadian yang menimpa Mengklarifikasi. Oke. Oke. Hingga terjadi apa yang terjadi tadi di sini bersama Mbak Fani, dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kehidupan lagi bersama Mbak Fani, yang intinya Mbak Fani diistilahkan itu mati suri. Mati suri, John. Penelusuran saya pun udah merasakan kemarin waktu mengangkat Mbak Fani, menolong itu ya. Itu saya sudah merasakan, tapi saya tidak berani mengatakan. Saya hanya bisa berdoa mendoakan Mbak Fani, karena di waktu itu saya merasakan Mas Gusdur, tangan Mbak Fani udah dingin banget kan? Iya, saya juga pegang kakinya Iya, dingin. denyut nadi Mbak Fani pun udah lemah sekali. Terus saya nggak bisa, hanya bisa mendoakan Denyut Mbak Fani. nadi Jawa Mas Woto sudah yang lemah, nangis terus karena bingung, tidak bisa sendiri menolong Mbak bentar. Fani. Dan Gini, John, tadi kan dia bilang nadinya Mbak Fani itu tidak berdenyut. Gini, bedanya berdenyut sama enggak. Kalau berdenyut lemah gitu, lemah kan tadi dia bilang lemah. Kalau lemah mungkin Mbak Fani lagi sakit atau lemas atau gimana lah itu. Fani tidak sadarkan diri. Istilah kata itu kan, ini kan bisa mengatakan mati suri. Ini seru nih, Itu menanyakan ada jika enggak, Mbak Fani mungkin sedang mati suri. Ini ada pasti seru nih. keingatan apa yang Mbak Fani ingat sebelum kejadian sampai kejadian, apakah ada sesuatu yang Mbak Fani ingat itu? Oke, di sini gua fokus dulu dengerin Mbak Fani yang ngomong. Itu kayak ketemu sama memang waktu itu aku fokus nyari manusia serigala ya Mas ya. Itu di hutan Jatim Mbak. Dan ada juga sebagian yang hutan karet loh Mas. Oh iya. Jadi aku tuh sempat ketemu sama si manusia serigala itu ya Mas Soto ya. Tapi dia tuh sangat kuat banget Mbak. Jadi maunya itu nakal ke kameramen. Terus aku tinggalin loh Mas Gusdur, aku tinggalin di bawah pohon. Apa ya Mas ya? Aku tinggal lari ke jalan ya Mas itu ya. Pas waktu itu jalan mau pulang. Itu jalan mau pulang loh Mas Gusdur. Terus ada kayak turunan yang Iya, lumayan turunan. curam ya Mas ya. Aku tuh mau jalan loh Mas. Tiba-tiba di sebelah kiri ya, ini sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada si manusia serigala itu Mas. Tapi yang aku lihat si manusia setengah serigala, terus Manusia sama si setengah yang serigala, hitam itu lucu sih. aku ditabrak, terus aku tuh jatuh ya Mas ya. Nggak nyambung. Iya, Aku Mbak Fani, nundung-nundung sampai gitu, guling-guling, Mbak Fani. Terus iya, terus aku Sini juga gua pengen sempat ngebacot, itu loh tapi Mas, waktu bentar aku ya. melundung kan aku Nunggu Mbak gantian Fani di selesai tengah-tengah ngomong kayak dulu. tengah-tengah jalannya ya Mas. Terus aku Ini sempat enak nih buat dibahas. melekin mata ya, lihat ke atas tuh masih bisa lihat Mas, masih kayak muter gitu, pusing banget. Terus habis itu aku nggak ingat apa-apa, tiba-tiba ada di meja ini Mbak. Oke. Si Mas yang pakai kopiah bilang apa yang Mbak Fani rasakan ketika mati suri kemarin. Garis bawahi. Mbak Fani ngejelasin tentang explore dengan manusia serigala. Gimana ini Mbak Fani? Jadi pertanyaan sama pernyataan itu bertolak belakang. Gini. Bingung gua. Aduh, mungkin kurang fokus karena kan habis mati suri, wajar dong. Kita lanjut nonton videonya. Karena gini Mbak Fani ya, setelah saya sampai ke Mbak Fani, Mas Woto nangis gitu loh, saya sama Mas Gusdur itu saya nggak melihat sosok, Tidak melihat hanya sosok. mendengar suara.
hanya Suara apa mendengar itu? suara. Suara- Iya, suara suara aung. serigala, aung-aung gitu lah. Aung-aung, saya nggak mendengar, nggak melihat Sosok sosoknya, Tapi suaranya aja Mbak. suaranya aja. Makanya kan mungkin Kan tadi setelah tanya lagi mengenai Mbak maksudnya Fani Mbak mungkin Fani. dia bersuara Ini untuk diulang-ulang ini. yang penting pikiran saya itu toh, pikiran saya cepet-cepet membangun Belum Mbak juga Fani. pertengahan. Karena saya ngecek tubuh Mbak Fani udah anyes, Pertanyaannya Waktu diulang-ulang lagi mulu. udah Jawabannya lemah banget, masih takut terjadi sesuatu. sama, Saya satu lagi, Mas satu Gus Dur lagi. langsung cepat-cepatan aja seadanya. Untung bawa sarung itu Mbak Fani, saya bawa pulang, alhamdulillah malah akan terjadi seperti ini. Nah, Tapi bawanya gimana Mbak kalau pakai sarung? saya panggul sama Mas Gus Dur, saya panggul sama Mas Gus Dur. Saya tuh kayak masuk ke sebuah lokasi ya Mbak. Dan di situ tuh kayak putih semua, ya bagus, indah lah ya Mas, indah. Dan di situ kayak ada anak kecil, terus dia banyak orang lah, dan itu pakaiannya tuh kayak putih semua gitu Mbak. Dan ada beberapa Ini yang jawabannya agak ada nyambung. sayapnya di Oh, punggung. kayak peri gitu. Ya kayak malaikat gitu loh Mbak. bersorban atau gimana gitu. Iya betul. Itu Di situ ada. putih semua. Lihat nomor nggak Mbak di sana? Nggak ada nomornya. Oh iya. Nggak ada nomornya. Takutnya di sana ada nomor. Ada nomor gitu. Iya. Terus dibeli Iya. tembus. Bisa jadi. Nggak ada nomornya. Udah Mas, Mbak Fani, apa yang terjadi sama Mbak Fani jadikan pengalaman. Intinya Mbak Fani diberikan kesempatan, Diberikan kesempatan untuk hidup sekali lagi. merubah mungkin kehidupan Mbak Fani, merubah dalam segala hal. Intinya seperti itu juga bisa diambil pengalaman buat kita semua teman-teman, karena kalau nggak alam apa yang akan terjadi kita nggak tahu, kita hanya menjalani hidup toh. Nah, seperti itu. Monggo Mas Gus Dur mau tanya apa? Kalau saya Mbak Mas Soto coba. Mbak Fani jangan kapok dengan saya Mbak Fani. Enggak Mas, aku tetap sama kamu penulisan bareng. Kalau ada salah aku minta maaf ya Mas ya, selalu ngerepotin kamu. Dan kamu waktu aku kenapa-napa pasti manggilnya Mas Gus Dur sama Mbak Syahid. Makasih ya Mas ya. Mungkin kalau nggak ada kalian entah gimana aku ya Mas ya. Iya Mbak Fani. Ya, Kan yang Mas makasih. Gus Dur yang paling dekat dengan kita. Bawa Mbak Fani. manusia serigala. Saya spontan ingatnya Mas Gus Dur gitu. Buat Mas Gus Dur sekali lagi minta maaf ya Mas ya. Dan berterima kasih Mas Gus Dur udah mau datang menolongin kita berdua Mas Gus Dur. Kalau nggak ada Mas Gus Dur sama Mbak Mas Syahid mungkin Mas Toto nggak bisa ngatasi aku, soalnya sekarang udah nggak Pada sama waktu Bapak itu saja Supir. udah bingung banget Mas Gus Dur. So, kita satu tim, intinya ada apa-apa itu tetap segera menghubungi, ada apa-apa ya kita bergegas lah, intinya seperti itu Mbak. Sama-sama lah kita bekerja sama gitu. Walaupun belum mandi kita harus berangkat. Tetap harus. Emang sempat kemarin nggak mandi Mas? Sempat. Tapi tadi aku sempat dimandiin nggak Mbak? Saya datang Ini Mbak menarik udah juga nih. Udah kayak gitu. Fani kan nanya. Ini rame banget di sini ya Mbak. sangat ramai sekali. Simpan dulu yang jawab. Tadi ya teman-teman merasa kehilangan sekali Mbak Fani. Dan ya udah, yang jelas kita bersyukur. Mbak Fani pun harus bersyukur kalau memberikan kehidupan lagi sama Mbak Fani, memberikan kesempatan. Intinya seperti itu. Dan tadi udah sempat disiarin juga dong Mbak di masjid ya. Ya udah, Udah. udah disiarin. Terus dia ngabarin Mbak Syahid sama tim-tim kesini tuh Mbak. Ya kan bingung tadi, loh ini kok apa berita seperti ini lah, kita mendadak semua, kaget. Berarti break semua nggak ada yang penelusuran ya? Nggak ada yang menelusuran. Nggak ada yang menelusuran, oh kaget Mbak. Kaget, astagfirullahaladzim, kita sedih semua langsung, ayo cepat berangkat, segera ya. Bilang gitu. Alhamdulillah teman-teman sangat kehilangan sekali tadi, tapi alhamdulillah sekarang sudah berbahagia, bersyukur, berbahagia Mbak Fani bisa diberikan kesempatan bisa melihat teman-teman lagi. Iya. Bisa Tapi kumpul lagi. kemarin sempet kayak digigit si manusia serigala itu ya Mas ya, di bagian kaki sebelah sini nih Mbak, masih agak lumayan sakit di sini nih Mbak. Serigala. Dan besok saya minta tolong ya Mbak ya, kalau ada waktu longgar diobatin ya Mbak, soalnya masih sakit banget Mas. Insya Allah. Iya. Sebenarnya mau gigit tangan, cuma sama Mas Soto waktu itu di itu ya Mas ya, di alih-alih. Spontan saya langsung tinggalin kamera. Terus aku pun next time penelusuran lagi ya Mbak.
Nah, di sini gue bakal ngasih sedikit penjelasan. Mungkin timnya Iman Laslos terinspirasi dari sinetron yang dulu lagi booming-boomingnya. Itu entah tahun berapa, ada mungkin sekitar tahun 2014 lah gitu. Atau 2015. Yang ganteng-ganteng serigala. Kalian juga pasti tahu, sinetron itu kan lagi booming-boomingnya. Makanya Family Laslos membuat seperti ini, kayak mungkin ingin mengikuti gitu. Kayak yang di sinetron ganteng-ganteng serigala kan itu kan memakai animasi. Nah, mungkin dia ingin membuat seperti itu tapi susah. Nih, gua kasih screenshotannya. Nah, seperti itu. Ini kan udah jelas bulunya juga bulu-bulu kostum gitu. Gini nih, gua mau cerita sedikit yang pernah gua denger dari orang luar negeri sana. Kalian juga pasti tahu ceritanya. Dia mengalami mati suri dan dia menemui seseorang yang sangat terkenal di dunia ini, yaitu Michael Jackson. Pasti kalian udah tahu Michael Jackson, legend, king. Ketika si bule itu bilang, saya ketika mati suri, saya menemui Michael Jackson di neraka. Itu pasti kalian kalau udah pernah denger, pasti kalian tahu ceritanya. Dan apakah itu benar? Dia benar-benar mati suri? Walau alam kan. Nah, yang gue cek dari Google juga, dari beberapa sumber, gue bacain aja ya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, mati suri berarti salah satu ujung tali roh yang terlepas, tapi dia masih hidup karena ujung talinya yang lainnya masih terikat. Itu yang membuat dia bisa kembali hidup, mirip dengan orang tidur. Sebagaimana diketahui, roh ibarat tali yang punya dua ujung terikat pada tubuh. Bang Padi juga kan bilang, waktu dia mengalami mati suri, dia berada seperti di alam yang lain gitu, dan menemui sosok yang semuanya berpakaian putih dan ada yang memakai seperti sayap di sini nih. Gue juga walau alam sih itu, tapi ini kalau menurut gue ini cuman cerita hayalan, cerita bualan gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena dari awal video yang mati suri nggak masuk logika, nggak masuk di logika gue gitu. Kalau gini nih, kalau benar-benar memang meninggal, pasti adalah yang menemani sanak keluarganya gitu, orang tuanya, ibunya, bapaknya, suaminya atau adik kakak gitu. Semua timnya Iman Laslos. Terus di luar pun nggak ada satu tetangga pun. Gue juga nggak tahu ini nge-recordnya pas memang udah bubaran tetangga atau belum. Terus juga mayat masa ditaruh di meja kayak gitu. Gue nggak tahu hukumnya, tapi apa yang gue tahu itu nggak boleh. Yang namanya mayat itu harus diletakin di lantai, terus dipakai tikar. Itu yang gue tahu. Gue juga lupa lagi sih hukumnya kayak apa. Gue nggak mau bilang, gue takutnya salah. Kalian bisa cek aja di Google sendiri. Terus juga poin yang kedua, yang ketiga, sorry tadi yang kedua, yang ketiga, kalian lihat pas bibirnya Mbak Pani waktu pas di Zoom nggak gini. Yang namanya mayat nggak boleh kayak gitu. Gua tahu itu. Yang namanya mayat misalkan nggak dikit gini, itu harus benar-benar tertutup kayak gitu. Nggak boleh ngap sedikit pun. Kalau ini memang benar-benar orang yang di sana nggak sadar, oke, maklum, wajar karena memang rasa duka. Tapi nggak mungkin dong. Ini orang banyak, masa nggak ada yang sadar itu ini yang nggak. Kalau benar-benar meninggal gitu, udah jelas di situ juga. Terus poin yang keempat, kalian harus teliti nih. Pas tiduran gini, rebahan gini, kalian teliti lagi pas Mbak Pani, pas kamera nyorot ke Mbak Pani, pokoknya itu perutnya gini ngembang, itu lagi napas. Terus kenapa di Mbak Pani nggak mingkem gini? Itu pernapasan. Terus pas ketika bangun, cabut nih si kapas dari hidungnya, Mbak Pani langsung apa? Ngap.
karena dia napas sedikit yang keluar. Udah jelas. Lu mau bilang ini real, bodo amat. Gua bilang ini settingan, terserah gua. Dari logika itu pun sudah jelas. Itu 4 poin yang udah jelas gua jelasin di sini. Ini menurut gua drama yang keterlaluan. Gila, bawa-bawa mati. Gua orang goblok, nggak berani kayak gitu. Demi viewers, rela-relain mati suri, ya ampun, ngeri John. Tapi gua harus acung jempol. Berani. Gua nggak berani, serius. Pokoknya the best. Berani mati suri demi viewers, demi drama di YouTube, drama horor, gila. Di sini gua nggak ada maksud untuk membeberkan secara rinci step by stepnya gitu, yang dari awal sampai ya mangap-mangap itulah. Dan di sini juga gua nggak ngejudge ini mau gimana, gue bodo amat. Oke, sekali lagi gue minta maaf. Mungkin pemahaman gue di sini sedikit ngelantur, nggak sedikit banyak. Tapi itu kan pemahaman gue gitu. Kan setiap orang punya pemahaman masing-masing. Nah, itulah pemahaman gue.